Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Gunawan. Saya dari eh, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, nomor induk mahasiswa 21030101040, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini dengan MK Tamadun dan Tunjuk Ajaib Melayu, yaitu membahas tentang kearifan sistem sosial. Pembahasan yang saya ambil adalah kearifan Makyong, kesenian leluhur tanah Melayu. Makyong Makyong adalah seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Di zaman dulu, pertunjukan Makyong diadakan orang desa di pematang setelah pematang sawah selesai panen padi. Drama tari Makyong dipertunjukkan di negara bagian Terengganu, Petani, Kelantan, dan Kedah. Selain itu, Makyong juga dipentaskan di Kepulauan Riau dan Sumatera Utara, Indonesia. Di Kepulauan Riau, Makyong dibawa penari yang memakai topeng, berbeda dengan Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan Makyong dibawa kelompok penari dan pemusik profesional yang menggunakan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik, dan vokal atau instrumental dan naskah yang sederhana. Tokoh utama pria dan wanita keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan Makyong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tertawa. Sejarah: Istana kerajaan menjadi pelindung seni tari Makyong sejak paruh kedua abad ke-19 sampai tahun 1930-an. Jika raja mendengar ada penari yang pandai apalagi cantik sedang bermain di kampung-kampung, raja langsung memerintah penari tersebut untuk menari di dalam lingkungan istana. Penari yang menari di istana akan ditanggung semua akomodasi serta kebutuhan hidup dan bahkan menerima pinjaman tanah sawah milik raja untuk dikerjakan. Kemunduran ekonomi kesultanan akibat kedatangan penjajah Inggris di Kelantan menyebabkan pihak kesultanan tidak bisa lagi menjadi pelindung kelompok pertunjukan Makyong. Akibatnya, di wilayah abad ke-20, tari Makyong mulai berkembang bebas di desa-desa. Pertunjukan Makyong tanpa patron pihak kerajaan menyebabkan mutu pertunjukan semakin merosot, terutama setelah terjadi bencana banjir besar di Kelantan yang dikenal sebagai banjir merah tahun 1926 hingga tahun 1950-an. Selain itu, nilai estetika tradisional Makyong pun mulai luntur. Akibatnya komersialisasi pertunjukan. Lama pertunjukan juga diperpendek dari pukul 8.30 malam hingga pukul 11 malam. Selesai pertunjukan Makyong, langsung diteruskan acara joget bersama. Penonton naik ke atas panggung untuk menari bersama penari Makyong. Alat musik untuk Makyong juga diganti dengan biola, akordeon untuk memainkan lagu untuk berjoget. Salah satu tokoh Makyong yang eksis di Kepri adalah Abdul Ghani. Sepanjang hidupnya ia tunak dalam melestarikan Makyong di kampung. Ghani juga sering tampil di sejumlah daerah termasuk Singapura dalam bermain Makyong. Boleh dibilang Abdul Ghani dan Satar dua pelaku Makyong yang tersisa. Ironisnya Abdul Ghani meninggal dunia dan masa depan Makyong di Mantang Arang bakal kian meredup. Saat ini grup Makyong yang eksis di Kepri itu bisa dihitung dengan jari. Grup Makyong Mantang Arang pimpinan Abdul Ghani, Sanggar Makyong Warisan di Kampung Kegi Gijang, Grup Makyong di Blok Panjang Batam, dan Sanggar Konservatori Seni yang eksis mengembangkan Makyong muda dengan pemain para pelajar. Pertunjukan Makyong terakhir digelar Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri di lapangan Hotel Sunrise Tanjung Pinang beberapa waktu lalu. Diundang Sanggar Makyong dari Bintan, Batam, Tanjung Pinang hingga Kelantan. Sanggar Abdul Ghani juga ikut tampil. Menurut sejarawan Aswandi Syahri, kisah Makyong bermula pada tahun 1780 di mana dua pemuda asal Mantang, Ence Awang Keladi dan Ence Awang Durta pergi ke Kelantan untuk mencari jodoh.
takdir mempertemukan jodoh mereka dengan gadis Kelantan. Setelah nikah, mereka menetap di Pulau Tekong, perbatasan Johor dengan Singapura. Mereka bercerita kepada penduduk bahwa ada kesenian Mak Yong di Kelantan. Penduduk Pulau Tekong yang tertarik pun kemudian sepakat belajar Mak Yong ke Kelantan pada tahun 1781. Menjelang 10 tahun kemudian, penduduk Pulau Tekong berhasil menggelar pementasan pertama Mak Yong. Setelah itu, Mak Yong pun mulai berkembang hingga kabar pun terdengar oleh telinga Sultan dari Kerajaan Riau Lingga, Johor, dan Pahang, yaitu Sultan Mahmud Shah III. Ia mengundang pemain Mak Yong untuk tampil di Pulau Penyengat. Dari titik itulah Mak Yong kemudian masuk ke Kepri. Mak Yong di Indonesia mengalami kejayaannya pada masa keemasan Kesultanan Riau Lingga dan masa sekitar tahun 1950-an. Pada masa kejayaannya ini, Mak Yong pernah dianggap sebagai kesenian istana. Hal ini juga dituliskan Aswandi dalam bukunya Mak Yong, teater tradisional Kabupaten Kepulauan Riau, yang diterbitkan atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, Kabupaten Kepulauan Riau dengan Yayasan Hasanah Melayu tahun 2005. Pembagian peran Mak Yong. Di sini ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, ada 7. Yang pertama adalah Pak Yong Muda. Pak Yong Muda adalah putra raja atau anak muda yang dilakoni sebagai pahlawan cerita. Yang kedua adalah Pak Yong Tua. Pak Yong Tua adalah raja atau ayah Pak Yong Muda, kadang-kadang juga calon raja calon mertua Pak Yong Muda. Yang ketiga adalah Mak Yong. Mak Yong ini adalah ibu suri atau dari ibu Pak Yong yang muda, yang kadang-kadang calon ibu mertuanya Pak Yong Muda. Yang keempat adalah putri. Putri adalah raja atau tuan putri calon istri Pak Yong Muda. Yang kelima adalah inang, pelayan wanita yang melayani putri. Yang keenam adalah awang, pengasuh pasangan inang, berfungsi sebagai tukang lawak dan pemakai topeng. Yang ketujuh adalah jin. Jin atau raksasa, pemeran penjahat. Terima kasih telah mendengar saya. Kesimpulan yang saya dapat adalah, untuk kesimpulan kearifan lokal masyarakat Melayu adalah bahwa kita ketahui yang adalah Mak Yong ini adalah bukti banyak cerita dan sejarah rakyat, melegenda, pelestarian budaya inilah yang harus dijunjung tinggi, yang tak lapuk, dek ujang, tak lekang, dek panas. Ya, kita sebagai generasi muda ya, kan sekarang di era zamannya globalisasi, otomatis seni pasti kita udah di zaman modern, pasti kita tidak di zaman tradisional seperti dulu ya. Di era sekarang pasti akan ada rintangan, mungkin akan susah untuk mempelajari tradisional, mempelajari bagaimana cara Mak Yong itu. Terus bahwasanya tuh supaya kita pemuda-pemudi Melayu, anak bujang ya, anak dara, kita harus melestarikan, yaitu melalui pentas seni atau tradisi yang Melayu seperti makan sirih, mandi syafat. Setiap punya kita punya masing-masing kearifan lokal, ya kan? Yang itu pentas seni tari, entah itu dalam berbahasa, berpakaian dan lain sebagainya. Di era globalisasi ini cukup banyak saya lihat minimnya rasa itu ya, rasa tradisional tuh udah hampir punah. Hanya beberapa bisa dihitung jari. Contohnya aja Mak Yong tadi Sanggar Mak Yong cuma bisa dihitung jari. Ada Mak Yong dari Bit Pulau Panjang, dari Almugani, ya kan. Kita sebagai itu harus mempelajari serta melestarikan ya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.